Pejabat kerjanya ngetes kursi, empuk mana ya? Kursi menteri apa kursi jet pribadi? Video Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun dari jet pribadi di Bandara Adi Sumarmo Solo viral. Video 30 detik itu memperlihatkan Bahlil bersama keluarga dan sejumlah ajudan. Kunjungannya ke Solo termasuk silaturahmi dengan mantan Presiden RI ke-7 Jokowi di kediamannya. Ia didampingi Menteri Wilhaji, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, dan Ketua DPD Partai Golkar Solo Sekar Tanjung. Namun yang menjadi sorotan adalah penggunaan jet pribadi. Warganet mempertanyakan di tengah kampanye efisiensi dan penghematan anggaran negara. Banyak komentar yang mengecam penggunaan dana negara untuk hal yang dianggap mewah tersebut. Diketahui pesawat tersebut adalah Embraer Legacy 650 PKRJA dengan biaya sewa 135 juta per jam. Kejadian ini memicu perdebatan publik tentang gaya hidup pejabat dan penggunaan anggaran negara. Salah satu media mainstream nasional yang berani mengangkat tentang gaya hidup pejabat adalah Metro TV. Dalam acara Midnight Live, presenter Valentinus Reza kembali mengkritik dengan satir-satir pedasnya tentang gaya hidup pejabat. Kita simak videonya. Dari ASN kita naikin levelnya ke pejabat ya. Oh iya. Di negara yang katanya kaya sumber daya, yang melimpah justru sumber gaya. Di saat rakyat kerja dari pagi, ketemu pagi, pejabat kerjanya ngetes kursi, empuk mana ya? Kursi menteri apa kursi jet pribadi? Baru-baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet, sering cek tekanan moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Come on, siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo? Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen, atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Gaya hidup mewah pejabat nggak berhenti di Pak Bahlil. Ada juga pejabat daerah yang belum selesai dengan dirinya. Bahkan ada yang flexing makan steak berlapis emas. Nggak cuma kenyang, mengkilap tuh lambung. Kalah Mas Antam. Pejabatnya makan steak dilapisi emas. Padahal warganya makan nasi lauk gorengan dibungkus koran bekas. Kenyang enggak, hatinya panas. Mana ada berita korupsi lagi di korannya? Bisa aja saya. Saya aja bisa. Sementara itu di semesta rakyat yang kerja di PHK, yang dagang sepi pembeli, yang narik ojol lebih sering pesen kopi dibanding dapat notifikasi. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras, mikirin caption liburan pakai jet pribadi dibalut narasi kami dekat dengan rakyat. Hello. Dekat dari mana? Rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan. Ya, mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit, yang penting gaya selangit. Rakyat sulit, lanjut pamer outfit. Ats gak nih outfitnya? Rakyat tuh nggak butuh naik jet. Rakyat cuma butuh harga barang gak meroket. Rakyat juga nggak butuh daging dilapisi logam mulia. Yang dibutuhin itu jaminan pas tanggal tua nggak ngutang tetangga. Jabatan itu memang nyaman, tapi jangan cuma dipakai buat pencitraan doang. Kalau rakyat rela ngurangin makan demi listrik bisa nyala, masa pejabat nggak bisa ngurangin gaya biar empatinya menyala? Bisa aja saya.
Kita lanjut ke berita yang berikutnya. Dari menyorot ASN yang masih pakai jam karet dan gaya hidup pejabat makan emas dan naik pesawat jet, kita ke urusan yang jadi keprihatinan bangsa. Mau bapak-bapak baby boomer sampai Gen Z. Apalagi kalau bukan korupsi. Yang udah kayak stripping sinetron, nggak kelar-kelar ini kayaknya korupsi. Di saat negara lain kejar koruptor sampai ke liang kubur, di sini dikasih remisi. Diusulkan ada amnesti dan abolisi. Ditambah ruang tahanan VIP, kasur empuk, ada AC biar adem kayak di Antartika. Belum lagi jaminan keamanan keuangan keluarga. Tolong jangan ganggu anak dan istrinya ya. Banyak tokoh agama mengingatkan bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi di negeri ini biasa-biasa aja tuh, ya. Dosa koruptor kalah sama dosa lupa kasih like ke story temen. Mana negornya di DM lagi? Orang gila mana yang habis ngomel di DM lanjut ke WA? Korupsi bisa dinego, hasil korupsi bisa diwariskan. Tapi rasa keadilan rakyat masih digantungkan. Kayak RUU perampasan aset. Katanya hukum harus adil. Kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara nggak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan, tapi negara udah keburu kasih surprise paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga, yang rugi se-Indonesia Raya. Ini bukan keluarga cemara ya, tapi keluarga cemana ini. Tapi masih aja pemerintah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Head sleep, please deh. Nggak tahu apa-apa, tapi bisa beli apartemen mewah. Nggak tahu apa-apa, tapi kuliah anak di Eropa. Ditambah flexing OOTD mewah yang seharga KP rumah. Tapi giliran utang negara triliunan, rakyat semua disuruh patungan. KPK bilang, ide pemiskinan keluarga koruptor perlu diskusi mendalam. Sepakat. Harus diskusi mendalam, tapi jangan kelamaan, tenggelam. Kelelep. Diskusi nggak kelar-kelar sampai koruptornya udah bebas dan buka bisnis laundry, money laundry. Mirip lah sama RUU perampasan aset yang statusnya belum prioritas. Tapi di sisi lain ada tuh RUU yang dibahas di hotel langsung gol. Disahkannya cepet banget. Jadi bukannya nyelamatin duit rakyat, tapi nyelamatin jatah kawan biar tetap aman, nyaman, dan berdinas sampai ubanan. Kerugian negara akibat kelakuan kotor koruptor udah triliunan, tetapi hukuman untuk koruptor masih ringan. Kalau begini kapan takutnya koruptor? Di negara lain seperti China, Vietnam, Iran, koruptor dihukum mati. Di sini dikasih remisi, katanya remisi adalah hak asasi. Hukum koruptor di negara ini masih kayak bubur ayam ya. Lembek, tapi banyak perdebatan. Kamu tim diaduk apa tim yang nggak diaduk? Undang-undang tuh diaduk. Bisa aja saya. Korupsi itu bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang bikin orang terpaksa jahat. Nggak jahat, nggak menjabat. Mau jujur, hancur. Yang salah bukan cuma si tikus-tikus rakus, tapi semua mulut yang diam, semua mata yang pura-pura nggak lihat, dan semua pihak yang lebih takut anak koruptor jatuh menderita daripada anak bangsa yang hidup tanpa masa depan cerah. Yang di atas tolong jangan ketinggian, cobalah menengok ke bawah. Negara ini udah terlalu lama baik sama yang jahat, dan jahat sama yang baik.
Daripada mikir keluarga koruptor harus dilindungi, lebih baik berpikir bagaimana melindungi nasib bangsa ini dari tikus-tikus berdasi.